Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan program C dari modul 6, yaitu menggunakan dua dimensi. Di mana pada modul ini kita akan mencoba menjelaskan array dua dimensi, pointer dan struktur. Di mana di sini telah ada contoh programnya, namun program di sini belum lengkap. Yang harus kita lengkapi di sini tidak terdapat library dan sistem post returnnya. Nah, untuk kita mengawali percobaan kali ini, kita aktifkan dahulu Visual Studio. Nah, setelah Visual Studio tersebut kita aktifkan, lalu kita buat library-nya include Studio .h. Nah, setelah kita membuat library-nya, maka kita buat suatu variabel. Nah, setelah kita membuat variabel dengan tipe data, lalu kita buat di sini kurung kurawal. Nah, disinilah program-program yang ini kita akan coba eksekusikan nantinya. Nah, kita menggunakan dengan tipe data integer karena angka, maka kita kopikan saja ini ke program yang kita eksekusikan. Nah, di sini telah kita tambah di sini sistem postnya, sistem yang kita gunakan. Nah, di sini jangan lupa titik 2 terus return. Nah, setelah kita melengkapi program-program ini, maka kita akan coba untuk menjalankan program-program ini. Kita tekan F5 untuk mengeksekusikannya. Nah, di sini tidak terdapat error, tidak ada error list. Nah, di sini dia akan menampilkan pada integer yang ada pada nilai tipe datanya tersebut. Nah, lalu pertanyaannya apa? Pertanyaannya di sini pada percobaan ini menjalankan contoh program dan kita jelaskan tersebut. Maka penjelasannya adalah ketika program-program ini kita ketik dan kita eksekusikan pada suatu lembar kerja atau Visual Studio, maka dia akan mengeksekusikan output yang ada pada nilai-nilai tersebut. Nah, pada angka 2, nah angka 2 tersebut yang angka di sini pada kolom dan baris kan di sini ada 1 1 2 2 3 3 4 4. Nah, dari sini 1 0 1 0 1 0 1 0 1. Di mana nilainya adalah ketika 0 dengan 0 nilainya 10, 01 nilainya 100, 10 nilainya 20, 11 nilainya 200,
2, 0 nilainya 30 dan seterusnya sampai 4 dan 1 nilainya 500. Seperti itu. Untuk percobaan yang kedua, dia akan mengeksekusikan nilai yang sama, namun di sini perbedaannya, mohon maaf. Di sini perbedaannya ketika kita tidak ketika program ini yang ke B latihan ini tidak sama dengan hal yang pertama tadi. Yang pertama kan di sini ada banyak kurung-kurung, tanda kurung awalnya untuk tidak menyatukan. Namun yang kedua ini tidak ada seperti itu. Tidak, kita coba mengeksekusikan di sini. Nah di sini kan terdapat banyak kurung awal. Nah untuk yang kedua ini di sini hanya ada 2 kurung awal. Hanya ada yang di kiri dan di kanan seperti itu. Kita tinggal matikan yang di atas, kita coba menjalankan ketika yang kedua kita eksekusikan. Terdapat perubahankah atau tidak? Nah, di sini tidak ada terdapat perubahan. Nilainya sama dan di sini tidak terdapat error. Seperti itu. Itu penjelasan yang nomor B pada tugas kali ini. Nah, kalau untuk yang ke C, kita menjalankan programnya dan memberikan penjelasan apabila deklarasi array 2 dimensi pada contoh program yang di atas tadi, ketika kita membuat seperti ini. Nah, kita menggantikan nilainya seperti ini. Kita akan coba menjalankannya. Nah, kita matikan yang ini, lalu kita coba menghidupkan yang di sini. Nah, di sini hampir sama, akan tetapi tentu outputnya berbeda karena di sini tidak ada nilai yang 30 yang selengkap yang di atas. Di sini ada nilai cuma 10 dan 100, 20 dan 200, 500. Di sini tidak ada 30 dan 400. Tentu beda hasilnya. Maka outputnya nanti terdapat 0, 0, ada juga di bawahnya. Untuk lebih jelas kita akan jalankan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini terdapat 0, 0, 0. Karena nilai eksekusinya tidak lengkap seperti yang dijelaskan pada program sebelumnya. Karena di sini bentuknya sudah lengkap, ada 300 dan 30 dan 300, 40 dan 400 seperti itu. Nah, di sini tidak ada, maka nilainya yang di bawahnya adalah 0 seperti itu. Oke, pada program ini yang D dia akan menampilkan karakter dengan baris dan kolom, dimana ini terdapat banyak string dimana menampilkan merah, kuning, hijau dan biru. Nih di sini ada terdapat 4 baris nantinya pada outputnya dan panjang karakternya adalah 7. Ini kita coba menjalankan program yang di sini. Kita masukkan ke Visual Studio. Di sini lalu kita coba mengeksekusikan apa yang akan terjadi ketika program di sini tidak terdapat error. Nah, di sini perlu kita tambah sistem postnya. Dan di sini, nah, setelah kita membuat agar program sistem post ini, dia akan memberhentikan programnya nanti pada output. Kalau tidak ada ini, dia akan langsung ketika menginputkan, nanti pas di layar monitornya dia akan langsung kembali seperti
program di sini. Dia akan menampilkan program ini lagi. Saya tidak mengeksekusikan. Selanjutnya kita akan coba untuk menjalankan program ini. Nah, di sini telah dia menginputkan, namun terdapat di sini adalah error. Nah, yang perlu kita terdapat di library kesalahan yang ada pada ini adalah bagian dari library. Kita akan coba cek untuk program-program di sini agar menghindari kesalahan yang ada tanda merah di sini. Kita coba menyatukan program ini, dan jangan lupa kita melihat kurung kurawal. Nah, di sini terdapat error bacanya. Nah, ini ada kekurangan kurung kurawal. Coba kita tambahkan di sini kurung kurawal. Nah, di sini telah terdapat hilang, namun kita akan mengeksekusikan pada program nantinya. Kita coba jalankan lagi, apakah masih ada error. Nah, di sini masih terdapat error pada bagian dari library-nya. Kita akan coba mencari kesalahan yang ada pada. Nah, di sini dia mana? Sudah. Kita cari lagi kesalahannya. Karena terdapat error yang ada pada bagian ini. Oke, kita cari. Kenapa masih terdapat error? Apa dimana letak kesalahan program tersebut? Ini sudah dia telah memanggil warna. Wah, ini kesalahan pada program ini. Nah, setelah ini dia akan tidak ada merah lagi, maka kita jalankan program tersebut. Nah, di sini tidak ada error lagi setelah kita mencari error tersebut. Nah, di sini ada seperti yang saya jelaskan tadi, ada 4 baris dan panjang karakternya adalah 7 tadi. Mungkin cuma itu untuk program yang D ini. Kita akan coba menjalankan program yang E. Nah, pada program yang E ini hampir sama dengan yang di atas, seperti contoh yang ada pada yang pertama tadi. Kita coba hanya saja di sini perbedaannya kurangnya kurung kurawal. Kita coba untuk mengeksekusikannya. Sebelumnya kita matikan saja dulu ini agar dia tidak terbaca nantinya. Kita coba mengaktifkan chart yang ada pada contoh E. Kita coba jalankan program ini dengan menekan F5. Nah,
tidak terdapat error dan hasilnya pun sama dengan yang pertama tadi di sini. Namun di sini perbedaannya adalah banyaknya kurung kerowal dan string yang kita gunakan. Sedangkan yang kedua kita menggunakan sedikit penghematan, namun di sini kita menggunakan stringnya 2 gitu, seperti itu. Mungkin cuma itu. Kalau untuk yang E ini, nah pada F, program yang ke F, kita disuruh membuat array 2 dimensi dengan menggunakan warna pelangi. Nah, warna pelangi ini tentu ada merah, kuning, biru, jingga, dan segala macam. Untuk itu kita akan mencoba untuk membuat program tersebut. Sebelumnya kita matikan program ini dulu. Nah, kita akan coba membuat program dan integer. Terus di situ kita buat A karena ini berhubungan dengan pelangi. Sini kita gunakan char pelangi, kurang lebih seperti ini pelangi. Terus kita buat, karena warnanya banyak, maka kita buat seperti ini. Terus kita tulis warnanya warna pelangi. Warna pelangi adalah merah, merah ya. Terus kita buat lagi stringnya kuning, terus jingga ya, terus tulis lagi hijau, sorry, karena di sini tidak terdapat string hijau. Terus di sini biru, ungu ya, ungu, inilah. Nah, di sini setelah kita buat karena sebanyak 7, maka kita buat seperti ini yang ada pada program-program yang akan kita eksekusikan di sini. Nah, di sini jangan lupa titik utama. Lalu kita print misalkan sini kita buat set kayak gini aja. Kita ini aja untuk mempercepat, kita buat aja banyak-banyak. Di sini kita tulis sorry, baterai habis. Sini kita hapus saja, kita tulis di sini adalah program array 2 dimensi. Nah, 2 dimensi misalkan kita pelangi. Nah, kita panggil pelanginya agar dia nantinya akan mengeksekusikan nilai dari sebuah pelangi tersebut.
Slash n ya, slash n. Sorry. Nah, setelah ini kita buat selanjutnya di sini slash n. Nah, sini kita buat tulisan print warna pelangi. Setelah kita mengetik laporan yang ini warna pelangi ini, maka kita akan coba menjalankan programnya. Nah, di sini tidak ada terdapat error. Nah, maka di sini dia akan menampilkan warna pelangi yang ada di sini. Dan di sini adalah nama saya yang saya buat ketika mengeksekusikan yang di sini. Maka saya buat aja nama saya. Kalau seandainya tidak ada, ya tidak apa-apa. Saya kira seperti itu untuk program yang menampilkan membuat warna pelangi. Sekarang kita akan mencoba menjelaskan program. Buatlah program 2 dimensi dengan 100 titik pada garis Y 2X min 3. Di sini saya telah membuat programnya. Maka kita akan coba menjalankan program-program yang ada pada di sini, pada percobaan ini. Nanti kita akan jelaskan bagaimana output yang telah kita tentukan. Oke. Pada percobaan yang G, kita membuat 2 dimensi dengan 100 titik pada garis Y dan X. Namun program yang saya buat adalah kita akan mencoba untuk menjelaskan program yang saya buat. Nah, di sini program-program yang saya buat di sini adalah ketika kita menggunakan program-program yang ada pada percobaan yang telah kita tentukan. Nah, kita coba mematikan program sebelumnya. Nah, di sini kita akan jalankan program yang telah kita eksekusikan. Nah, pada program ini kita menggunakan nilai 10.100 yang akan menampilkan nilai dari X, Y pada percobaan ini. Nah, di sini terdapat X dan Y, di mana titik A, 0 dan 1 nanti di garis A seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita akan coba untuk memaparkan melalui program yang telah kita buat. Kita akan coba menjalankan programnya dengan menekan F5. Nah, di sini tidak ada terdapat error. Nah, di sini nilainya nilai X 77, maka nilai Y-nya 157 dan seterusnya. Terdapat pada nilai X hingga mencapai nilai 100 seperti itu. Nah, sampai 99 dari nilai 100 titik tadi. Nah, dari nilai 0. Kira-kira seperti itu untuk pada garis Y 2X min 3 seperti itu. Namun selanjutnya kita akan menjelaskan program yang H melengkapi lalu jalan contoh program 2.1 yang ada pada program yang ada di atas. Nah, di sini ada beberapa program
yang harus kita jalankan nantinya. Nah, satu tadi ya. Kita menggunakan program-program yang ada pada pointer dari program yang telah kita buatkan tadi. Jelas, untuk lebih jelasnya kita akan coba langsung ke Visual Studio, di mana programnya telah saya buat di sini berbentuk sederhana saja. Namun nantinya dia akan mengeksekusikan pada outputnya yang seperti yang kita jelaskan pada print. Dia akan menampilkan pada layar monitor seperti ini. Dia memprint nilai A5 A5 seperti itu. Karena di sini nilainya A sama dengan 5, H pada tipe datanya integer seperti itu. Kan dia akan menampilkan A sama dengan nilainya berapa dan dia H sama dengannya nilainya berapa. Seperti itu. Oke, untuk program ini tidak ada masalah. Selanjutnya kita akan menjelaskan program yang bagian ini, yang H sudah kita jalankan. Sekarang kita akan buat program yang H, namun yang kita jelaskan di sini 3.2. Bagaimana yang telah dijelaskan pada program-program sini. Nah, di 3.2 yang di sini. Nah, ini kita copy saja. Namun saya telah membuat copy, tinggal menjalankan programnya. Dimana di sini telah kita buat, kita cuma tinggal mengeksekusikan nilai yang ada pada baris yang kita buat tadi. Salah jalan. Nah, kita akan coba membuat program yang akan kita eksekusikan nilainya. Nah, di sini berapa nilainya ada di situ. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke percobaan yang ini. Nah, dimana yang tadinya kita buat adalah di sini, maka yang selanjutnya kita akan coba mengeksekusikan nilai yang ada pada baris ini. Cukup sederhana. Untuk lebih jelasnya kita jalankan programnya. Nah, di sini dia menampilkan A1, A2 nilainya 20, yang dimana nilai 20 tersebut adalah perkalian antara 2 dan 5. Karena di sini ada nilainya dengan menggunakan tipe data char, mengeksekusikan nilai perkalian double seperti itu. Nah, di sini A1 dan A2 kita panggil pada program-program yang di sini. Pada outputnya dia langsung mengali dengan nilai hasilnya sama 20 seperti itu. Oke. Karena nilai H ini dia akan menyimpan pada memori yang ada pada di sini. Nanti dia mengeksekusikan, maka nilainya menjadi 20. Kurang lebih seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan menjalankan program contoh program latihan yang ke I, membuat sistem pendaftaran nilai mahasiswa menggunakan struktur yang terdiri dari nomor, name, nama siswa, nilai, seperti itu. Oke, programnya setelah saya buat. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan mencoba untuk menjelaskan program yang terakhir ini adalah program
dengan menggunakan nilai siswa, nomor, dan seterusnya. Nah, di sini kita membuat nilai name. Nanti kita masukkan name, nomornya berapa, nomor. Dia akan memprint semuanya pada outputnya nanti nilainya berapa. Dia menyuruh kita untuk memasukkan perulangan nilai pada for ini, karena for adalah perulangan nilai, perulangan yang ada pada kata-kata di sini. Nah, nanti kita akan memprint data nilai siswa yang ini dengan name sekian, nama sekian, dan seterusnya. Dia akan menampilkan pada output program yang telah kita masukkan. Nah, di sini saya coba membuat ini itu aja untuk membuat program kita saja. Nah, kita menggunakan integer name 20 karakter, char nama juga 20, nilai misalkan maksimalnya berapa, 2 misalkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menjalankan program tersebut dengan tekan F5. Nah, di sini masukkan jumlah mahasiswanya minimal 10 tadi ya. Kita buat 2 sajalah. 2. Nah, data siswa 1 misalkan nomor 1. Name-nya berapa? 2 3 4 5 6 misalkan. Namanya siapa? Badu. Nah, lalu kita masukkan nilainya 667 misalkan. Nah, lalu kita inputkan nama siswa kedua, misalkan nomor 2, name-nya berapa? 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 misalkan. Namanya siapa? Dia misalkan. Nah, nilainya berapa? 90. Nah, dia akan mengambilkan nilai yang 2 ini tadi pada outputnya, dan maka dia menghasilkan nih nomor 1, nomor 2, name sekian, lalu nama siswanya, nilainya berapa. Nah, sini ada outputnya. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.